أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa amma ma'na al-imani billah فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, maka adapun makna beriman kepada Allah, yaitu tatkala engkau berkeyakinan bahwa Allah adalah sesembahan yang berhak diibadahi satu-satunya, tidak kepada selainnya. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala mengatakan, an ta'taqida biqalbika anna Allah wal mustahiqqu lil ibadati duna ma siwah wa anna kulla ma 'ubida min dunillahi fahuwa batil sawa'un kana minal malaika aw minal anbiya aw minas salihin aw minal ahjari wal asjari wal awthan la budda an tukaffira bihadhihi kullih. Hadha ma'na al-imani billah. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah mengatakan, ini adalah makna keimanan kepada Allah. Tatkala engkau berkeyakinan dengan hatimu bahwa Allah dialah yang berhak untuk diibadahi, bukan kepada selainnya, dan bahwasanya seluruh ibadah selain Allah adalah kebatilan. Apakah dia para malaikat atau para nabi atau orang-orang saleh, bebatuan, pepohonan, berhala, la budda an tukaffira bihadhihi kullih. Maka harus engkau mengingkari, engkau mengkafirkan seluruh perkara ini. Jadi ibadah apapun dia, apakah dia para malaikat yang mulia, ataukah dia para nabi, ataukah dia orang-orang soleh, apalagi cuma sebatas bebatuan, pepohonan, berhala yang dibuat oleh manusia, maka sungguh ini adalah perkara yang batil dan perkara yang wajib untuk kita ingkari, untuk kita kafirkan. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala itu menyebutkan tentang beberapa makna beriman kepada Allah. Maka yang pertama ini tadi, tatkala engkau berkeyakinan annallahu wal ilah, bahwa Allah adalah yang berhak diibadahi satu-satunya, tidak kepada selainnya. Kemudian makna keimanan kepada Allah yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadati kulliha wa tanfiha an kulli ma'budin siwa.
Yang kedua, engkau mengikhlaskan seluruh jenis ibadah seluruhnya untuk Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang mengikhlaskan, memurnikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sebagian, tapi seluruhnya. Jikalau dia ikhlas di dalam salatnya, tetapi tidak ikhlas di dalam puasanya, maka belum dikatakan seorang yang bertauhid. Karena orang yang bertauhid adalah orang yang mengikhlaskan jami'a, seluruh dari jenis ibadah yang dia lakukan. Maka sebelumnya al-ibadah, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang definisi ibadah. Ibadah, kata beliau rahimahullahu taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-a'mali wal akwali al-zahirati wal batin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang ibadah, definisi ibadah. Maka apa itu ibadah? Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai, diridhoi, apakah itu ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi ibadah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah minal a'mal, dari sebuah perbuatan. Tatkala kita melakukan sebuah perbuatan, melakukan sebuah pekerjaan, maka pekerjaan tersebut bisa menjadi sebuah ibadah. Tatkala pekerjaan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bahkan pekerjaan kita sekalipun yang kita lakukan setiap harinya, itu bisa menjadi ibadah. Jika kita niatkan mungkin untuk menafkahi maka seorang muslim bahkan di seluruh perkaranya itu bisa menjadi ibadah. Itu bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian ulama pernah mengatakan kebiasaan orang yang berilmu itu ibadah. Adapun ibadah bagi orang awam itu sebagai kebiasaan. Tapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti, dia akan menjadikan seluruh perkaranya itu sebuah ibadah. Menjadikan perkaranya sebuah perkara yang dicintai, diridhoi oleh Allah. Mungkin tatkala dia tidur, orang-orang awam mungkin tidur sekadar tidur. Tapi orang yang berilmu, dia tidur karena ada suatu tujuan. Dia tidur karena ingin menguatkan dirinya kembali untuk beribadah. Tatkala dia makan, dia makan
bukan hanya karena sekedar lapar, tapi agar dirinya bisa kembali bersemangat di dalam ibadah. Jadi itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, memanfaatkan seluruh aktivitasnya agar bisa dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh perkara, apakah itu perbuatan ataukah itu ucapan yang kita ucapkan, maka itu adalah ibadah tatkala dia dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka ini adalah perkara yang harus selalu diperhatikan. Tatkala kita berbuat sesuatu, apakah ini dicintai? Harus ada tanya di dalam diri. Apakah ini diridhai oleh Allah? Tatkala kita mengeluarkan kata-kata, mengucapkan sesuatu, apakah ini dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang nampak maupun yang tersembunyi, yang terlihat maupun yang ada di dalam hati. Jadi seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah adalah perkara ibadah, perkara yang mendatangkan pahala tatkala betul-betul dilakukannya dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang ikhlas ini adalah perkara yang betul-betul seorang hamba itu harus memperhatikannya di seluruh perkaranya, di seluruh ibadahnya, terlebih lagi di dalam perkara ini, yaitu di dalam menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu, hati seseorang itu harus ikhlas di dalamnya. Karena perkara keikhlasan, perkara niat adalah perkara yang berat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah membolak-balikkan hati ini, kadang ikhlas, mungkin kadang tidak. Tapi seorang muslim adalah dia yang senantiasa berusaha mendatangkan keikhlasan di dalam hatinya. Dia banyak memohon kepada Allah. Tatkala tidak datang ikhlas kepadanya, bukan dia biarkan, tapi dia lawan agar dirinya bisa ikhlas, agar dirinya bisa betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan banyak ayat tentang keikhlasan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Ketahuilah bahwa milik Allah agama yang murni. Dan Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya. Maka perkara ikhlas adalah perkara yang kita butuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ana aghna syuraka 'anil syirk faman 'amila amalan asyraka ma'i fi ghairi taraktuhu wa syirka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya, kata Allah, adalah zat yang tidak butuh dari kesyirikan. Maka barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang mana dia melakukan kesyirikan, penduaan kepadaku, taraktuhu wa syirka, maka kata Allah, saya akan tinggalkan dia bersama dengan kesyirikannya. Jadi amalan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita harus betul amalan yang didasari dengan keikhlasan, amalan yang ditinggalkan darinya kesyirikan. Jadi inilah tentang makna keimanan kepada Allah. Yang pertama, kita berkeyakinan di dalam hati kita bahwa ibadah selain Allah adalah ibadah yang batil, bahwa Allah yang berhak diibadahi. Kemudian yang kedua, kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada yang ketiga, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.